Halo guys, selamat datang di video saya. Seperti yang kalian sudah lihat di bumper awal tadi, kalau video ini saya buat sebagai tugas kuliah saya untuk mata kuliah pengembangan profesi konseling. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aldi Sanjaya. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta Angkatan 2019 di program studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di video ini, saya akan sedikit kasih wawasan lebih ke kalian tentang bimbingan dan konseling. Semoga setelah kalian tonton video ini, kalian akan lebih kenal apa sih bimbingan konseling dan harus seperti apa sih bimbingan konseling itu. Oke, nggak usah pakai basa-basi, langsung kita masuk ke pembahasannya aja. Let's go to the list. Saya akan bahas tentang wawasan dasar profesi konseling. Dan berikut materi yang akan kita bahas ya guys. Dan di akhir nanti, saya akan tutup dengan kesimpulan yang sudah saya buat. Oke, kalian boleh baca dulu materinya ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya mau kasih tahu dulu kalau di video ini nantinya kalian akan sering mendengar istilah yang digunakan dalam bimbingan konseling, yaitu ada konseli, konselor, dan konseling. Saya akan jelaskan ketiga arti dari istilah tersebut. Yang pertama ada konseli. Konseli adalah orang yang sedang dalam masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau klien. Sedangkan konselor adalah seorang ahli yang membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Dan konseling itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh konseli dan konselor untuk memecahkan masalah dari konseli. Oke, diingat ya ketiga istilah tersebut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu miskonsepsi BK. Saat pertama kali mendengar BK, pasti kalian akan berpikir tentang siswa yang bermasalah, guru yang killer yang suka marah-marah, guru yang biasa razia, atau bahkan guru yang biasa nunggu di depan gerbang sekolah saat bel masuk sekolah bunyi dan siap untuk menghukum kalian bagi kalian yang terlambat. Kita akan membahas miskonsepsi yang sudah terjadi tentang BK di masyarakat dan sekolah-sekolah, dan seperti apa sih BK itu seharusnya. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu BK hanya untuk orang yang bermasalah saja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas utama BK adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Tetapi sebenarnya peranan BK itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan mengantisipasi masalah yang sudah datang sewaktu-waktu akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kita pasti tahu semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati. Proses BK ini dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya permasalahan. Dengan kata lain, bagi kalian yang ingin datang ke BK, tidak perlu menunggu permasalahan itu datang. Kalian bisa datang kapan saja untuk berkonsultasi dengan BK. Misalnya, saat kalian sedang kesulitan mengambil keputusan. Sehingga BK nantinya akan membantu kalian untuk menentukan keputusan yang tepat agar terhindar dari masalah. Next, poin kedua, guru BK adalah polisi sekolah. Masih banyak anggapan bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Hal ini disebabkan karena seringkali pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya masalah penyelenggaraan kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru BK. Bahkan banyak guru BK yang diberi wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Itu semua bukan wewenang guru BK dan sebuah kesalahan. Kita akan menganalogikan dalam dunia hukum bagaimana seharusnya guru BK berperan di sekolah. BK harus mampu berperan sebagai pengacara yang selalu bersikap positif, sehingga siapapun yang berhubungan dengan BK akan memperoleh suasana nyaman dan memberikan sebuah harapan. Kendati demikian, BK juga tidak bisa membela siswa yang jelas bersalah. Tetapi, BK boleh menjadi jaminan untuk penyelesaian masalah pada siswa yang bermasalah. Yang salah akan tetap menjadi salah, dan hukuman boleh saja diberikan, tergantung kepada besar kecilnya permasalahan itu sendiri. Next, poin yang ketiga, layanan BK dianggap sebagai proses pemberian nasihat saja. Layanan BK bukan hanya bantuan berupa pemberian nasihat semata, melainkan pemberian nasihat itu adalah sebagian kecil dari layanan BK. Layanan BK menyangkut keseluruhan kepentingan konseli dalam rangka mengembangkan pribadi secara optimal. Misalnya, ada konselor yang suka mabuk.
Yang salah adalah saat layanan BK hanya berfokus pada penekanan bahwa mabuk itu tidak baik. Seharusnya seorang konselor dapat menggali informasi lebih banyak terkait faktor-faktor yang menyebabkan konseling suka mabuk, sehingga konselor tersebut dapat melakukan pencegahan dari faktor-faktor yang didapatkan. Next, poin keempat, pelayanan BK mampu bekerja sendiri. Pelayanan BK bukanlah proses yang terisolasi, melainkan proses yang syarat dengan unsur-unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, layanan BK tidak mungkin menyendiri. Konselor perlu bekerjasama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh konseli, seperti keluarga, teman, guru, lingkungan sekitar, atau bahkan pihak ketiga lain yang apabila permasalahan tersebut membutuhkan tindakan di luar kuasa konselor. Oleh karena itu, konselor juga harus mengetahui batasan sampai di mana bisa menangani permasalahan konseling sendirian dan di mana konselor harus meminta bantuan kepada pihak ketiga. Next, poin kelima, hasil pekerjaan layanan BK harus segera terlihat. Seringkali konseli atau keluarga konseli memaksakan kehendak konselor untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tidak peduli apapun caranya. Tidak jarang juga, konselor secara sadar atau tidak sadar menyanggupi permintaan dari konseli, padahal permintaan tersebut di luar kuasa konselor. Pada dasarnya, yang mampu menganalisa permasalahan besar kecilnya atau cepat lambatnya masalah selesai adalah konselor itu sendiri. Karena konselor yang lebih memahami landasan dan kerangka teoretik BK serta mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan, sehingga cepat lambatnya permasalahan tergantung dari besar kecilnya permasalahan itu sendiri, dan konselor harus mampu menjelaskan kepada konseli. Next, poin ke-6, menyamaratakan metode pelayanan untuk semua konseli. Walaupun mungkin konselor pernah menghadapi permasalahan sejenis, tetapi tetap saja tidak bisa disamaratakan dalam penyelesaiannya. Cara apapun yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan haruslah disesuaikan dengan pribadi konseli dan hal-hal yang terkait dengannya. Tidak ada satu cara pun yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah, dan tidak ada satu cara pun yang ampuh untuk semua konseli. Masalah yang tampaknya sama, setelah dikaji, mungkin akan berbeda, sehingga perlu cara berbeda untuk menanganinya. Yang harus dipahami adalah setiap manusia itu berbeda dalam kepribadian dan kemampuannya, sehingga dalam penyelesaian masalah pun harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepribadian dari konseli itu sendiri. Dan poin yang terakhir adalah menyamakan pekerjaan konselor dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Dalam hal tertentu, memang terdapat persamaan antara pekerjaan konselor, dokter, dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan pasiennya terbebas dari permasalahan yang dialami melalui berbagai cara yang telah diuji sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kendati demikian, pekerjaan konselor, dokter, dan psikiater tetaplah berbeda. Berikut adalah dua perbedaan yang paling mencolok dari ketiga profesi tersebut. Yang pertama, dokter dan psikiater bekerja dengan orang-orang yang sedang sakit, sedangkan konselor bekerja dengan orang-orang yang normal walaupun sedang dalam permasalahan. Dan yang kedua, cara penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan psikiater bersifat reseptual, pemberian obat, serta teknis medis lainnya. Sedangkan konselor memberikan cara pemecahan masalah secara konseptual melalui perubahan orientasi pribadi, penguatan mental, dan modifikasi perilaku. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat konseling. Konseling hakikatnya adalah proses pemberian layanan kepada individu, di mana individu tersebut tidak dapat mengenali dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga ia membutuhkan bantuan dari seorang ahli. Saya sudah coba cari beberapa referensi atau pendapat menurut para ahli tentang apa sih konseling itu sebenarnya. Dan saya ambil kesimpulan kalau konseling itu sendiri hakikatnya untuk membantu konseli agar dapat memahami dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, mengarahkan dirinya sendiri, dan merealisasikan dirinya sendiri. Jadi, hakikat konseling adalah
4 hal tersebut. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kompetensi menjadi seorang konselor. Menjadi seorang konselor tidaklah mudah. Maka dari itu, konselor dikatakan sebagai sebuah profesi karena memang harus dilakukan oleh seorang yang profesional di bidang konseling. Berikut adalah kompetensi akademi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, mengenali secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Yang kedua, menguasai hasanah teoretik, asas, prosedur, serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dapat memandirikan konseli. Dan yang terakhir, mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Pembentukan kompetensi akademik calon konselor tersebut dilalui dengan proses pendidikan formal jenjang S1, jurusan bimbingan dan konseling, yang akhirnya akan mendapatkan ijazah akademi sarjana pendidikan dengan kekhususan bimbingan dan konseling. Kemudian untuk mendapatkan lisensi atau sertifikat konselor harus dengan mengikuti tes yang dilakukan oleh LSP. Lanjut, kita masuk ke materi yang terakhir, yang keempat, tentang kode etik profesi konselor. Mungkin akan lebih baik jika saya kasih lihat dulu teman-teman tentang list kode etik seorang konselor ya. Nih, boleh dilihat. Nah, kode etik ini sebenarnya kalau misalkan kita bahas satu persatu, tiap poinnya akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi akan saya ambil kesimpulannya aja bahwa profesi konselor ini sama dengan profesi yang lainnya, di mana mereka yang sudah tersertifikasi sebagai konselor memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar. Seperti yang sudah kalian lihat di list kode etik profesi konselor, jika ada salah satu yang dilanggar oleh konselor, konseli berhak untuk melaporkan konselor agar ditindak lebih lanjut. Pastinya akan muncul pertanyaan, apa sanksinya untuk konselor? Tenang aja, kalian gak perlu khawatir perihal itu karena ada badan khusus yang menangani ini, namanya APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Mereka akan melihat lebih dulu bentuk pelanggarannya, apakah besar atau kecil. Baru setelahnya akan menentukan sanksi bagi konselor. Berikut adalah sanksi yang akan diberikan kepada konselor jika melanggar kode etik. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, mencabut keanggotaannya dari APKIN. Yang keempat, mencabut lisensinya sebagai konselor. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Nah, jadi kalian nggak perlu takut untuk berkonsultasi ke konselor, karena seharusnya semua aktivitas konseling yang dilakukan oleh konselor berlisensi berada dalam pengawasan APKIN. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi, BK adalah sebuah layanan untuk siapapun yang membutuhkan, terutama bagi kalian siswa dan siswi di sekolah-sekolah. Masalah utama yang dihadapi BK saat ini adalah timbulnya persepsi-persepsi yang salah dari beberapa kalangan tentang arti dan hakikat BK, sehingga kehadiran BK dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Kurangnya profesionalitas dan dedikasi para penyelenggara BK menjadi salah satu penyebab BK dipandang sebelah mata dan menjadi kurang dihargai. Langkah utama selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengubah persepsi kalangan tersebut agar sesuai dengan hakikat BK yang seharusnya. Hal ini tentunya dengan cara memberikan materi yang lebih baik kepada para konselor, sehingga konselor benar-benar memahami hakikat BK yang kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jika pandangan masyarakat sudah berubah tentang BK, maka tentu pelaksanaan BK akan semakin mudah, bahkan justru dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama yang keberadaannya menjadi vital dalam suatu lingkungan, baik itu sekolah, dunia kerja, organisasi, dan masyarakat. Cukup sekian materi kita. Kalau menurut kalian video ini memiliki informasi positif dan bermanfaat, boleh bantu like dan share ya. Follow juga Instagram saya di @aldisanjaya ALLDY Sanjaya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu lagi.